Kayaknya perburuan smartwatch berlanjut dengan adanya barang di tangan saya ini, yaitu sebuah smartwatch yang punya harga terjangkau dan kita bakal bahas di video kali ini. Dengan banyaknya merek smartwatch yang menjual smartwatchnya dengan harga terjangkau di angka 500 sampai 1 jutaan aja, saya semakin bingung kira-kira mana smartwatch yang punya kualitas dan juga fiturnya lengkap banget. Untuk sementara saya harus bilang Viata One pemegang rekor terbaik karena punya desain yang bagus, kemudian fiturnya juga lengkap. Harganya juga terjangkau di angka 600 ribuan aja. Kali ini kita kedatangan penantangnya yaitu Hailu RT. Dan untuk seri lengkap dari smartwatch ini adalah Hailu RT LS05S. Dan ini dikirim langsung dari luar negeri. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan kalau kalian nonton video sebelumnya, saya udah bilang kalau saya penyuka jam dengan bentuk bundar. Dan kebetulan untuk video kali ini, desain jam yang akan kita bahas berbentuk bundar juga. Saya jadi bisa memberikan komparasi yang baik antar jam yang pernah kita bahas sebelumnya, karena memang bentuknya sama-sama bundar. Langsung aja kita buka untuk tahu apa aja yang bakal kita dapatkan saat kita membeli jam dengan harga 500 ribuan ini. Untuk desain bagian luarnya didominasi warna putih dan juga biru. Terdapat tulisan di bagian atas sini Hailu, yaitu merek dari jam ini. Dan ada tulisan Hailu RT di bagian bawah yang menunjukkan seri dari jam ini. Kemudian di bagian belakang terdapat spesifikasi lengkap dari jam ini dalam bahasa China dan juga bahasa Inggris. Kemudian untuk box keduanya berwarna hitam seperti ini dan nggak ada tulisan apa-apa di sekelilingnya. Dan langsung kita buka, ada jamnya dengan bentuk bundar seperti ini dan stikernya jatuh ya. Kita pinggirin dulu untuk jamnya. Dan ada user manual seperti ini. Untuk user manualnya sendiri tipis karena memang mungkin nggak banyak yang dijelaskan di bagian user manual ini. Kemudian terdapat charging cable seperti ini dan tetap juga kalian bakal butuhin charging head dari HP kalian mungkin yang bisa difungsikan juga untuk ngecas bagian smartwatch ini. Selebihnya nggak ada apa-apa alias kardus aja karena kosong. Udah. Oke. Kita fokus untuk bahas sebuah smartwatch yang punya harga 500 ribuan dengan beberapa fitur menariknya. Dan ini dia Hailu RT LS05S. Kalau dipasang di tangan kayak gini emang kerasa pas karena ukurannya tuh 45 mm kali 12,4 mm. Dan untuk warnanya sendiri berwarna hitam, kemudian dengan finishing doff seperti ini. Jadi dengan keuntungan kalau kita pegang-pegang bagian bodinya nggak bakal bekas fingerprint kita. Tapi kalau untuk bagian depannya sini kayaknya emang bermaterial kaca. Kemudian untuk baliknya seperti biasa kalau smartwatch itu punya sensor untuk mendeteksi detak jantung. Jadi ada sensor di bagian tengah kayak gini yang biasanya bakal nyala-nyala kalau belum dipasang di bagian tangan. Kemudian untuk bagian atas yang terdapat charging port seperti ini yang biasanya unik banget setiap masing-masing smartwatch. Selebihnya terdapat strap yang menurutku cukup tebal. Kalau dibanding beberapa smartwatch yang pernah kita review, strapnya itu tipis-tipis, tapi ada keuntungan dan juga kekurangan. Kalau keuntungannya dengan strap tebal kayak gini emang kerasa pas dan kokoh aja saat dipasang di tangan. Tapi kalau berbentuk tipis, biasanya keuntungannya tuh jadi enteng dan gak ganggu saat dibikin workout. Tapi kalau ini sih emang kayaknya pas aja sih. Nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis. Kemudian di bagian sini terdapat dua tombol yang pasti bisa difungsikan atau kayak merek sebelah yang nggak fungsi ya. Coba kita langsung nyalakan untuk tahu fungsi dari tombol ini. Ketika nyala kita langsung disapa dengan mereknya yaitu Hailu dan langsung ke bagian face dari smartwatchnya. Sebelum lanjut kita bakalan cek dulu untuk dua tombol ini apakah berfungsi dengan baik atau cuman aksesoris aja. Untuk bagian atas emang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan smartwatch ini. Dan untuk bagian bawah berfungsi untuk memilih mode sport. Jadi untuk smartwatch ini punya 12 mode sport yang bisa kita manfaatkan untuk menemani kegiatan berolahraga kita. Kayak lari, terus biking, climbing, yoga, dan lain-lain. Intinya kita bisa memanfaatkan untuk menunjukkan informasi dari kegiatan kita kayak kalori, terus step, terus waktu yang paling penting. Kita nggak perlu capek-capek nginget-nginget kira-kira berapa kalori yang terbakar, terus berapa step yang udah kita jalani, dan juga berapa lama kita berolahraga. Kemudian smartwatch ini juga punya kemampuan untuk mengukur detak jantung kita seperti kebanyakan smartwatch yang dijual di pasaran. Jadi bisa mengetahui saat detak jantung kita lagi normal, lagi tenang, atau lagi deg-degan saat dengar suara petir waktu hujan. Dan kalau ngomongin hujan, smartwatch ini juga bisa nunjukin cuaca yang lagi kejadian saat ini. Kayak misalnya lagi panas, lagi hujan, atau lagi mendung waktu mungkin kalian pengen galau. Intinya kayak gitulah. Yang penting smartwatch ini bisa memberikan beberapa informasi yang mungkin jadi bermanfaat buat kalian semua. Ini masih review ya? Maaf.
Kasihkan nonton DJ Imut sekalian nyobain beberapa fiturnya. Yang salah satunya adalah kita bisa mengatur musik yang lagi di play di smartphone kita. Kayak saat ini yang aku lakuin yaitu pakai smartwatch ini, kemudian ngatur musik dengan touch di bagian wajah dari smartwatch ini aja. Jadi berfungsi banget saat kita nyetir terus dengerin pakai TWS, kita nggak perlu susah-susah untuk next atau previews dari lagu yang kita putar. Atau mungkin kita lagi jogging terus HP-nya mungkin di saku, kita nggak perlu ngerokok saku, kita cukup pilih music setting, udah tinggal di play gini aja, kan enak, simple. Dan gak hanya itu aja, smartwatch ini juga seperti kebanyakan smartwatch yang berfungsi untuk menampilkan notifikasi dari smartphone kita. Asalkan kedua gadget ini terhubung langsung dengan Bluetooth. Dan untuk Bluetooth yang digunakan oleh LS05S ini adalah Bluetooth 5 dan untuk kapasitas baterainya sendiri sekitar 300 mAh. Kemudian Hello RT LS05S ini juga punya aplikasi bawaan yang bisa kalian download di App Store maupun Play Store. Nama aplikasinya tuh Hello Fun. Jadi tinggal dikoneksikan dengan Bluetooth dan kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk memonitoring beberapa informasi kayak berapa kalori yang terbakar, kemudian berapa menit kita berolahraga, terus jarak dari kita jalan, dan ada beberapa informasi tambahan kayak berapa beat per menit dari detak jantung kita. Kemudian ada fiturnya yang bisa mengukur waktu kita tidur, jadi ada light sleep kemudian deep sleep. Cuman ini bakal bermanfaat saat kita gunain jam ini waktu tidur, kalau enggak juga nggak bakal bisa ngukur. Dan yang paling penting, saya menyadari adanya kekurangan di sini kalau kita tekan di bagian aplikasi yang bawah sini, yaitu pengukuran blood oxygen function. Itu nggak bisa di Hello RT LS05S ini. Mungkin bakalan bekerja di seri-seri atasnya. Kemudian di bagian pojok kanan sini juga ada seperti biasa yang dikoneksikan dengan smartphone kita. Jadi informasi seperti berat badan dan tinggi badan udah pasti ada di smartphone kita. Terus selebihnya ada mode sport, jadi bisa langsung menampilkan map seperti ini, yang mungkin kita gunakan untuk jogging, running, ataupun bicycling, ataupun lainnya. Jadi berfungsi banget kayak kita bisa manfaatkannya untuk melihat rute lari kita. Udah, itu aja. Selebihnya itu aja. Jadi kesimpulannya, Hello RT LS05S ini merupakan smartwatch dengan harga terjangkau yang bisa jadi pilihan kalian saat kalian punya budget 500 sampai 1 jutaan aja. Apalagi desainnya juga simple, menarik, tapi kurang elegan karena finishingnya doff. Coba kalau dibikin glossy pasti lebih elegan. Tapi kalau kita lihat fiturnya emang lengkap banget. Jadi ada 12 mode olahraga yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan outdoor kita kayak lari, renang, ataupun bersepeda. Dan pasti berfungsi banget di musim pandemi kayak gini. Dan apalagi jam ini juga bisa bertahan sampai 15 hari nggak dicas. Jadi kita nggak perlu repot-repot bawa charger kemana-mana. Kita cukup gunain jam ini sampai setengah bulan. Udah lama banget kan? Dan segitu aja untuk video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kalian bisa koreksinya di kolom komentar. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan jangan lupa support DKI dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!